Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewi Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Dan mudah-mudahan para pemirsa semua diberikan panjang umur serta rizki yang barokah dan penuh manfaat. Untuk kali ini saya akan sedikit menceritakan dan memaparkan tentang Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit adalah manusia pilihan dari ruh-ruh pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu bahwa Satrio Piningit ini manusia yang mampu dalam berbagai hal, terutama dalam melemahkan serta menundukkan jin, setan, dan juga merkayangan. Nah ini ya, ini rame nih. Jadi bahwa Satrio Piningit ini mampu melemahkan dan bisa menundukkan jin-jin yang selama ini bertebaran di antara kita di sini. Kenapa? Nah ini ada kenapanya. Karena Satrio Piningit selalu dibimbing oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla, karena dijadikan sebagai panutan dan sebagai contoh buat kehidupan para umat dimanapun berada itu, dan kita semua yang mungkin mengetahui atau berdekatan, syukur-syukur kita bisa berdekatan dan bisa hidup berdampingan dengan Satrio Piningit. Ini merupakan sebuah barokah dan berkah atau rezeki yang tidak ternilai bila kita bisa bertemu, apalagi bisa bertetangga atau hidup di sekitarnya, maksudnya di sekitar Satrio Piningit ini. Karena Satrio Piningit ini selalu memberikan suatu arahan kebijakan, suatu arahan tausiah, pendidikan-pendidikan moral, serta pendidikan-pendidikan yang betul-betul bisa mengedukasi kita dalam menjalankan sebuah rutinitas kehidupan sehari-hari, yang mana bahwa rutinitas kehidupan sehari-hari kita kan kadang-kadang menjenuhkan ya. Itu pasti menjenuhkan. Walaupun mungkin ada uangnya, apalagi tidak ada uangnya, itu pasti jenuh itu manusia ketika dibenturkan atau dihadapkan dengan problematik atau kebiasaan kita, maksudnya gitu ya. Bukan itu ya, semua itu pasti masalah kan. Apapun gitu loh. Apapun yang kita hadapi sebetulnya kan masalah, tapi masalah untuk kita selesaikan. Nah, sehingga Satrio Piningit ini kan sudah kita jelaskan tadi bahwa mampu menundukkan, mampu melemahkan jin dan setan tadi. Karena setan sifatnya itu untuk menjerumuskan gitu loh. Karena setan atau jin itu loh, dia mempunyai tugas untuk menjerumuskan kita. Namun ketika jin itu ada sebagian jin yang betul-betul mengikuti Satrio Piningit itu ada memang atas izin daripada Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla. Dia bisa mengikuti daripada Satrio Piningit agar tidak mengganggu Satrio Piningit. Karena gimana pun Satrio Piningit kan manusia yang betul-betul tadi udah kafah gitu loh. Udah kafah sekali, memang dibimbing oleh Sang Pencipta langsung gitu loh. Walaupun tetap didampingi oleh para malaikat, para mukorobin gitu loh. Dan biasanya itu para nabi ini kan ada satu itu namanya pendamping yang berupa manusia, yaitu nabi ya, seorang nabi yang sangat luar biasanya, sehingga sampai hari kiamat pun masih hidup, yaitu Nabi Khidir, Al-Khidir alaihissalam itu. Ini adalah gurunya para nabi ya, gurunya para Satrio Piningit. Nah, jadi Satrio Piningit itu memang betul-betul manusia yang betul-betul sudah digembleng, betul-betul direncanakan, betul-betul sudah kayak disetting, di-framing untuk jauh dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak mendidik, atau perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan dirinya sendiri dan mungkin masyarakat umum atau orang lain. Sehingga para Satrio Piningit ini bisa berjalan lurus seperti halnya rel di jalan, di relnya ya kan. Rel kan rata-rata pasti lurus. Jadi memang sudah diarahkan untuk bisa berjalan yang lurus menuju ke hadirat Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla ya. Jadi
kita balik lagi kepada kenapa sih Satrio Piningit bisa menundukkan, melumpuhkan para jin dan setan ini tersebut ya. Karena beliau tidak bisa digoda dengan cara apapun. Beliau sudah bisa membedakan mana itu bisikan setan, mana itu bisikan malaikat, mana itu namanya mimpi yang betul-betul datangnya dari Sang Pencipta semesta ini, dan bisa membedakan pula mana mimpi yang datangnya dari jin dan setan tadi. Jadi, nah dari situlah si para jin dan setan itu kapok, nggak bisa. Ya akhirnya nggak bisa nih manusia ini yang kelasnya sudah Satrio Piningit ini untuk diganggu, apalagi untuk dijerumuskan ke arah-arah yang negatif, ke arah-arah yang tidak baik dan tidak bagus. Mereka akhirnya kalah dengan sendirinya. Nah, keunggulan daripada Satrio Piningit itulah di situ. Makanya kita sebagai orang awam, orang biasa, orang yang penuh kekurangan, apalagi kayak saya gitu loh. Sehingga kita perlu untuk belajar, menyikapi, dan untuk belajar meneladani dari semua apa yang dilakukan, apa yang dicontohkan, tindak tanduk, tingkah laku, dan sifat, dan serta akhlakul karimahnya Satrio Piningit ini untuk kita ikuti selalu, untuk kita dalam kehidupan sehari-hari kita betul-betul mempelajari lalu menerapkannya. Itu namanya mengikuti kan, bukan hanya mengikuti cuman melihat semata, namun sudah tahu tidak dipraktekkan gitu loh. Jadi tidak omdo lah, tidak omong doang gitu. Jadi Satrio Piningit ini memang benar-benar bisa untuk kita menjadikan suri toladan sebagai panutan kita. Nah, mulai dari sekarang ya, setelah kita tahu ya, marilah kita mawas diri, mengambil sebuah saripati dari kehidupan dan contoh-contoh Satrio Piningit ini agar bisa mampu menundukkan jin dan setan. Karena jin dan setan itu kan mudah untuk kita tundukkan, gitu ya. Dengan cara apa ya? Jangan seperti Satrio Piningit tadi, bertakwa, tawadu, dan selalu istiqomah kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla, dan selalu menjalankan perintahnya serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Jadi jin dan setan ini kapok sendiri gitu loh, tidak akan menggodanya gitu loh. Karena itu memang sudah janji daripada jin dan setan di hadapan Sang Pencipta, bahwa beliau minta kepada anak Adam, kepada Allah, maksudnya kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menggoda anak Adam yang mau. Nah, ini yang mau, maksudnya yang mau digelincirkan. Kalau yang tidak ya tidak gitu loh. Jadi kita bisa mengambil daripada saripati ini, daripada sebuah narasi-narasi tentang Satrio Piningit untuk diambil sebagai contoh dan suri teladannya untuk kehidupan bermasyarakat serta berkehidupan di tengah-tengah masyarakat kita yang semakin hari semakin serba tidak menentu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Humsikum wa nafsih bitakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.